Pemirsa, kematian mahasiswa Universitas Lampung Unila Pratama Wijaya Kusuma membawa duka dan menyisakan tanda tanya. Keluarga menduga kuat Pratama menjadi korban kekerasan dalam kegiatan mahasiswa pecinta lingkungan di kampusnya. Benarkah ada praktik gojlokan berbau kekerasan fisik dalam kegiatan alam di kampus Unila? Selengkapnya dalam Garis Batas, gojlokan berujung duka di Unila. Dia nggak cerita pertikaian, cuman dia cerita diancam kalau sayanya membuka ya masalah ini. Sampai anakku minum seperti itu. Kalau memang itu nanti ternyata ditemukan ada peristiwa pidana, maka kita akan lakukan proses penyidikan. Itu lagi yang soleh, rajin sholat sayang. Odo nanti maghrib azan ya, mama dengar. Kematian Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Unila, tak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan teman-temannya, tapi juga menyisakan tanda tanya. Pratama diduga meninggal dunia setelah menjadi korban kekerasan fisik oleh para senior kampusnya. Aksi solidaritas untuk Pratama terus menggema di lingkungan kampus Unila. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menuntut agar kasus kematian Pratama yang dinilai tak wajar itu diusut tuntas. Keadilan untuk Pratama! Keadilan untuk Pratama! Terima kasih untuk seluruh masyarakat Lampung yang sudah menggerakkan hatinya untuk mengawal proses yang sedang terjadi saat ini, yaitu keadilan bagi almarhum Pratama yang sering kita gaungkan. Dugaan kekerasan itu menguat lantaran 5 bulan sebelumnya mahasiswa angkatan tahun 2024 itu mengikuti pendidikan dasar Diksar Organisasi Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan (Mahapel). Kegiatan itu berlangsung selama 4 hari pada 11 hingga 14 November 2024 di kawasan Gunung Betung, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ibunda Pratama mengungkapkan sang putra yang selama ini tak punya riwayat sakit setelah kegiatan Diksar itu kondisi fisiknya terus menurun. Dari kecil dia itu nggak ada sakit, cuma dia panas, batuk pilek kalau sakit dari kecil. Jadi nggak ada penyakit-penyakit aneh-aneh kayak gitu, itu nggak ada, dia dari kecil nggak ada anakku itu. Terus apa? Belum pernah masuk rumah sakit juga dari kecil, orang segede dia udah kuliah belum pernah, baru yang habis ini baru dia pernah masuk rumah sakit baru ini. Diagnosa dokter apa bu katanya waktu masuk rumah sakit? Katanya di anakku ada penggumpalan darah di kepalanya, terus cairan di kepala dia ini nggak lancar, makanya tangan dia kram, makanya harus buru-buru dioperasi. Usai menjalani operasi, kesehatan Pratama tak kunjung membaik. Pada 28 April, Pratama menghembuskan nafas terakhir. Ibunda Pratama juga mengungkapkan, sebelum meninggal dunia, Pratama sempat melontarkan pengakuan menyayat hati. Ia mengaku mendapat kekerasan fisik selama mengikuti kegiatan di alam itu. Ia juga diancam jika membuka tindakan keji itu. Dia nggak cerita pertikaian, cuman dia cerita diancam kalau sayanya membuka ya masalah ini. Saya harus menutupin biar anakku jangan dibunuh orang loh. Intinya harus mama tutup biar akunya nggak dibunuh loh, dicecer katanya. Ini bakalan kalau aku buka mulut nanti mama cerita nanti geger, aku nanti dicari dorang mah katanya nanti udah dibunuh. Jangan cerita-cerita mama, kata dia. Iya terjadi kekerasan itu pasti udah ada di wilayah. Sampai anakku minum seperti itu.
tendangan di dada sama di perut itu sama diinjek-injek itu. Kini keluarga Pratama menuntut keadilan atas apa yang dialami remaja berusia 19 tahun itu. Mereka membuat laporan ke Polda Lampung terkait dugaan tindakan kekerasan yang membuat hilangnya nyawa Pratama. Setelah jeritan keluarga Pratama, cerita pahit serupa juga diungkapkan oleh mahasiswa yang menjadi peserta kegiatan tersebut. Pasca Diskar Mahapel, ia mengaku mendapat ancaman fisik dari seniornya dan diberi nilai akademik yang buruk dari pihak kampus jika berani mengungkap peristiwa kekerasan fisik yang dialaminya, termasuk terkait meninggalnya korban Pratama. Teman almarhum Pratama ini telah menyerahkan kasus yang dialaminya pada kuasa hukum untuk membawa ke jalur hukum. Adinda ini sudah mengkuasakan pada kita. Ini artinya kalau dari Adinda ini itu ada kasus istilahnya penganiayaan di situ, supaya hal ini bisa terungkap serang-terangnya, Bang. Nah, serang-terangnya agar tidak terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban jiwa ke depannya. Nah, ini untuk cukup yang sekali dan terakhir gitu. Benarkah ada kekerasan dalam kegiatan di alam yang diikuti Pratama dan mahasiswa lainnya? Seperti apa klarifikasi panitia kegiatan yang kini menjadi sorotan itu? Selama saya mengikuti Diksar itu kami tidak ada melakukan kekerasan atau kontak fisik. Kalau untuk push up, sit up itu sebenarnya salah satu tujuan yaitu untuk meningkatkan fisik dari seorang peserta. Ada goresan di sikut itu sebenarnya dari kegiatan yang biasa dilakukan di alam, seperti merayap, membuat bivak, dan lain-lain. Konsekuensi itu didasari dari persetujuan dari peserta dan panitia diklat, seperti push up, sit up, dan lain-lain. Lalu, bagaimana proses hukum yang dilakukan Polda Lampung? Kalau memang itu nanti ternyata ditemukan ada peristiwa pidana, maka kita akan lakukan proses penyidikan dan juga kita ke depan berencana nanti untuk melakukan ekshumasi atau menggali ulang untuk dilakukan otopsi secara menyeluruh terhadap. Bagaimana pandangan ahli psikologi forensik tentang pengungkapan kasus ini? Proses hukum bekerja lewat mekanisme pembuktian. Tidak boleh mengandalkan perasaan, dugaan-dugaan, intuisi, atau sejenisnya. Nah, pembuktian sekali lagi hanya bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara ilmiah. Apa itu? Patut ditanyakan ke otoritas kedokteran tentang otopsi kedokteran yang bisa dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Atas kasus ini, Universitas Lampung telah menghentikan kegiatan organisasi Mahapel untuk sementara waktu. Mereka juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang berujung kematian mahasiswanya.